Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwata illa billah. Saudaraku, banyak orang berbicara tentang ihsan. Tetapi kadang narasi yang dibangun untuk menjelaskan makna ihsan jauh dari apa yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam banyak hadis kita bisa menemukan apa makna dan substansi ihsan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita menelusuri secara semantik kebahasaan, tentu ihsan dari kata hasan atau ahsana yuhsinu ihsanan, salah satu maknanya adalah baik, terbaik, atau melakukan sesuatu yang terbaik. Itulah yang digambarkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Allah telah mewajibkan perilaku ihsan, sikap ihsan itu dalam segala aspeknya, dalam segala aspek kehidupan. Wa idza qataltum fa ahsinu al-qitlata wa idza dzabhtum fa ahsinu az-zibhata. Lalu Nabi menguraikan, apabila kamu membunuh misalnya dalam suatu peperangan, maka bunuhlah dengan cara yang terbaik. Maka dalam berbagai kitab yang berbicara tentang al-harb fil Islam, termasuk misalnya karya dari Wahbah Zuhail, Asarul Harbi fi Fiqhil Islam, betapa santunnya, betapa tingginya norma dan etika peperangan dalam Islam. Hingga terhadap musuh bebuyutan sekalipun harus diperlakukan, jika harus dibunuh, maka dibunuh dengan cara yang terbaik. Kemudian beliau juga menyampaikan, apabila kamu menyembelih hewan, maka juga sembelih dengan cara yang terbaik. Begitu santunnya, begitu ihsannya Nabi terhadap siapapun dan apapun juga. Maka itulah substansi ihsan dalam perilaku sehari-hari, yang tidak bisa dinilai dengan gambaran verbal saja, dalam bentuk fisik saja, tetapi lebih bersifat substantif yang mengacu pada etika moral yang mulia yang diatur dalam Islam. Yang kedua, makna dari ihsan itu adalah bagaimana bisa menghadirkan Allah, dalam tanda kutip tentu, menghadirkan Allah dalam setiap apapun yang kita lakukan, terlebih lagi ketika ibadah itu kita laksanakan. Ada satu kisah yang menarik dari sahabat Ali radhiyallahu anhu atau Ali karramallahu wajhah. Ketika dalam satu peperangan dikabarkan beliau terkena panah dari arah belakang tembus ke depan. Permintaan Ali pertama kali ketika mengalami peristiwa tragis semacam itu, beliau meminta bantuan para sahabat. Tolong cabutlah panah ini ketika aku sedang sholat. Maka ketika Ali bin Abi Thalib takbiratul ihram, melaksanakan sholat, tidak menunggu sampai rakaat sekian, baru di awal saja panah itu dicabut oleh sahabat. Dan mereka memberikan satu kesaksian, tidak ada ekspresi rasa sakit yang muncul atau tersirat dalam wajah atau pada wajah Ali bin Abi Thalib, sehingga membuat para sahabat itu kagum, heran, lalu bertanya kepada Ali radhiyallahu anhu, "Ya Ali, hal ra'aita rabbak?" Pertanyaan yang mungkin kita anggap itu pertanyaan yang sangat mengada-ada, pertanyaan yang iseng. Wahai Ali, apakah kamu bisa melihat Tuhan? Apakah kamu bisa melihat Allah? Pertanyaan itu dijawab dengan lugas oleh Ali. Kaifa a'budu ma la ara? Mana mungkin aku mau menyembah sesuatu yang tidak aku lihat? Berarti Ali bisa melihat Allah. Yang membuat para sahabat
semakin heran dan penasaran untuk bertanya. Lalu sahabat mengajukan pertanyaan, kaifa tarahu? Bagaimana cara kamu bisa melihat Allah, bisa melihat Tuhan, wahai Ali? Dijawab oleh Ali dengan jawaban yang sangat filosofis. La tarahul uyuna bil ura, walakin tarahul qulub bihaqikatil iman. Kata Ali, Allah memang tidak bisa dilihat dengan mata kepala, tetapi Allah bisa dirasakan kehadirannya dengan hati yang dipenuhi oleh iman. Itulah sungguhnya salah satu tafsir dari peristiwa dialog Nabi dengan Ali dengan malaikat Jibril. Ketika Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, ma wal ihsan? Maka jawaban dari Rasulullah adalah, anta budallah ka'annaka tarahu, wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah satu sikap mental spiritual seseorang yang selalu merasakan kehadiran Allah dalam setiap gerak-gerik dan ibadah. Yang selalu bisa menatap Allah dengan mata batinnya. Sekalipun dia tidak bisa melihat dan menatap Allah secara langsung, yakinlah bahwa Allah melihat kita. Itulah hakikat ihsan yang sesungguhnya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka hadis-hadis ini memberikan satu tafsir yang tegas, penjelasan yang lugas tentang hakikat dan makna ihsan yang sebenarnya. Semoga kita memahami, kita bisa melaksanakan, bisa menerapkan, dan bisa mengaktualisasikan nilai-nilai ihsan dalam perilaku dan setiap gerak-gerik, bahkan terlebih lagi dalam ibadah yang kita laksanakan. Semoga ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.